Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tentunya semua adik-adik hari ini dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, adik-adik harus mempersiapkan posisi duduk yang terbaik supaya bisa mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Yuk sama-sama kita ibadah ya. Shalom adik-adik, mari kita memuji Tuhan untuk hari ini. Karena kita ada hari Minggu, adik-adik semangat. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kiranya kami memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita daripadamu. Bila kami menyembah dan memuji-Mu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam mungkin berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, 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 ku menang. Haleluya, 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 ku menang. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Ku ingin dengar cerita. Terima kasih Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya.
sampai selamanya. Tuhan yang baik, sebentar kami akan mendengarkan visi firman-Mu. Kiranya isi firman-Mu dapat membuat adik-adik kami, adik-adik Ebenezer Kids bisa berikan dampak yang baik kepadanya, sehingga firman itu bukan hanya menabur tapi bisa berbuah dalam setiap tindakan-tindakan mereka ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kakak yang mengajar hari ini, Kau beri hikmat, marifat Tuhan atasmu. Terima kasih Tuhan yang semangat untuk melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Shalom adik-adik. Ya, hari ini Kak Helen mau cerita tentang apa ya? Seorang yang badannya besar melawan anak kecil. Ayo, siapa yang tahu? Pasti adik-adik udah tahu ya. Mau cerita tentang apa sih? Tentang Daud dan Goliat. Ye, betul, adik-adik pinter semua ya. Jadi kakak mau cerita nih. Ini ceritanya diambil dari kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai habis. Nah, adik-adik baca juga ya nanti ya. Oke, ini kakak mau cerita. Jadi waktu itu, nah si bangsa Israel itu sedang berperang melawan orang Filistin. Nah, di situ tiba-tiba apa? Prajurit orang Filistin ini datanglah seorang yang besar. Wah, tinggi banget. Namanya Goliat. Wah, dia tuh dari Gat nih. Tingginya 6 hasta sejengkal. Wah, tinggi banget ya. Nah, dia pakai baju perangnya, pakai ketopong tembaga di kepalanya. Wah, pokoknya pakai baju perang yang bersisik. Wah, itu pokoknya jagoan sekali, kayaknya kuat sekali. Wah, di situ dia juga membawa apa? Tombak dari tembaga. Waduh, itu tentara Israel sampai gemetar. Aduh, ya kan? Aduh, ini kok ada tentara gede banget, kuat banget, ya kan? Kita bisa mati ini. Bangsa Israel sudah takut banget, ya. Nah, di situ dia juga bilang apa nih? Nih ya, ada di Samuel 17 ayat 8. Nih kakak bacain ya. Ia berdiri dan berseru kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Ya, bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah hambanya Saul? Pilihlah bagimu seorang, biarlah ia turun mendapatkan daku." Ya, jadi si Goliat ini menantang. Dia bilang, "Ngapain ini siapin barisan orang perang? Udah kasih aku 1 orang biar melawan aku. Siapa yang paling kuat di antara kalian?" Wah, ya. Terus apa? Dia bilang, nih, kalau misalnya nih dia bisa mengalahkan Goliat, mengalahkan aku, nah, aku dan bangsa Filistin akan menjadi hambamu. Tapi kalau aku menang, nah si Goliatnya bilang, kalau aku menang, kalian semua harus menjadi hambaku. Oh, denger itu tambah gemeter ini si siapa? Bangsa Israel. Nah, tiba-tiba suatu hari ini yang tadi nih ya, si Daud. Nah, Daud ini anaknya Bapak Isai ya. Jadi Bapak Isai ini punya 8 anak cowok. Nah, 8 anak, 3 kakak-kakaknya yang paling besar itu ikut berperang. Nah, si Daud tugasnya apa? Daud itu cuman mengembalakan domba-domba bapaknya. Ya, cuman 2-3 ekor doang di padang gurun gitu. Nah, karena dia yang paling kecil. Nah, tugasnya si Daud selain mengembalakan domba, dia juga suruh kirimin makanan, ya, mengirim makanan ke kakak-kakaknya yang lagi berperang itu. Nah, waktu Daud lagi ngirim makanan ke tempat kakaknya di tempat perang nih, di medan perang,
dia dengar si Goliat ngomong kayak tadi. Waduh, si Daud panas nih, ya kan? Wah, ini kok bisa-bisanya orang Filistin ini menghina bangsa Israel, ya kan? Bangsa yang diurapi Tuhan, gitu kan? Nah, makanya dia pengen melawan si Goliat. Wah, langsung diketawain dong. Apa nih? Lah, kamu masih kecil, nggak pernah perang, cuman tugasnya gembalain domba doang, ya kan? Nah, tapi aku yakin aku bisa. Akhirnya Raja Saul dengar kalau si Daud dia pengen melawan si Goliat. Akhirnya dipanggil tuh si Daud, ya. Daud sini, ya kan? Dipanggil nih sama Raja Saul. Nah, terus dia Daudnya bilang, iya Raja, aku mau melawan Goliat gitu. Tapi kamu kan tidak pernah berperang, nggak ada pengalaman untuk bisa perang gitu. Tapi saya ini penggembala domba, ya. Kalau ada singa atau beruang yang memakan dombaku, aku akan membunuh si singa dan beruang itu, ya. Jadi dia yakin sekali kalau bisa menang melawan Goliat. Nah, akhirnya si Raja Saul setelah pikir-pikir, ya sudahlah, kamu coba melawan Goliat, ya kan? Nah, terus pakai baju perangnya si Raja Saul, dipakein topinya, dipakein baju tentaranya, dibawain tombak. Tapi namanya Daud masih kecil, ya kan? Daud itu masih kecil, jadi kegedean, ya. Baju-baju yang dikasih itu kegedean dan berat, dia merasa malah nggak enak gitu kan. Akhirnya udah, aku nggak mau pakai ini, ya. Akhirnya apa senjata si Daud? Nah, adik-adik tahu nggak? Masih inget nggak? Ya, Daud itu pakai pedang, pakai tombak, atau pakai apa? Ayo melawan si Goliatnya. Ya, betul. Si Goliat dia cuman pakai batu, pakai ketapel, ya. Nah, dia biasa untuk melawan beruang dan singa yang gangguin domba-dombanya, dia cuman pakai ketapel, ciu, ciu. Nah, ya, akhirnya dia pergi cari batu 5. Nah, 5 batu dari sungai yang licin-licin nih, ya, yang licin, biar dia cepet nih, cus gitu ya. 5 batu kecil. Nah, buat main di ketapelnya dia. Nah, terus bener, akhirnya dia siap melawan Goliat. Wah, Goliatnya ketawa, haha, kamu anak kecil mau ngelawan aku, ya kan, panglima perang yang luar biasa. Akhirnya Daud bilang apa? Nah, ini ada di sini. Apa yang dikatakan Daud nih? Di 1 Samuel 17 ayat 43, ya. Dari sini coba dibaca. Si Goliat itu, orang Filistin itu berkata kepada Daud, ya kan? Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutukin Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ngece ini ya, ngecek ini. Dia udah pede banget tuh si Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, nih, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa iman Daud, mantul, mantap betul ya. Jadi dia percaya banget kalau Tuhan itu pasti akan menolong Daud. Nah, terus ngomong apa lagi? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, ya, dan kepada binatang-binatang liar.
supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Luar biasa ya. Nah, terus benar. Nah, ya kan? Akhirnya apa yang dilakukan? Daud mulai lari dan mengambil batu dari kantongnya nih, diketapelin, cus, kena jidatnya si Goliat, tung, sampai masuk, batunya tuh masuk loh, sampai masuk, tembus gitu. Akhirnya Goliat mati. Hebat ya si Daud ya, luar biasa. Nah ini cerita dari Kak Helen. Mau lengkapnya boleh baca ya di 1 Samuel 17. Oke, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, tadi kita udah mendengar cerita Kak Helen. Seru banget kan? Pertarungan antara Daud dan Goliat. Siapa di sini mau jadi Daud? Ada nggak tuh yang angkat tangan? Ada nggak? Oh, ada tuh, pada angkat tangan semua. Keren. Kak, saya pingin jadi Daud. Saya mau berantem. Hah? Berantem sama siapa? Saya mau ngelawan nih sama yang orang yang besar-besar, yang nakal-nakal. Mau saya lawan, saya mau tonjok, mau apa? Lah, kok malah jadi yang berantem juga? Malah mau jadi nonjok-nonjok, berarti jadi anak nakal juga dong. Nah, kalau ketemu orang yang iseng, orang yang nakal, jangan ikut berantem ya. Jangan terus karena mendengar ceritanya Daud dan Goliat, makanya pinginnya lawannya yang besar-besar, mau berantem. Nggak boleh. Tetap kalau ada yang isengin, laporin ke gurunya ya. Mungkin saat ini adik-adik banyakan kan memang sekolahnya di Zoom, istilahnya nggak ketemu teman. Tapi kalau nanti ketemu teman, ya nggak boleh berantem-beranteman, nggak boleh diejek-ejekan. Wah, tuh badannya besar, oh badannya kurus, ceking, apa, nggak boleh ya. Jadi kita tetap harus menjadi seperti Daud, bukan karena berantemnya. Kita mau belajar. Sebenarnya Daud itu sebelum mengalahkan Goliat, kita mau pelajarin ya. Sebelum kisah hebatnya Daud bisa mengalahkan orang yang berbadan tinggi besar, yang bangsa Israel juga takut. Sedangkan Daud nih, yang tadi Kak Helen bilang, anak kecil ya, mungkin badannya ini sampai dibilang apa, kamu ngapain anak kecil lawan saya gitu. Tapi sebelumnya kita mau pelajarin, masih sama di 1 Samuel pasal 17. Nah, kalau adik-adik pelajarin, nanti dibaca juga kitabnya ya, dibaca dari pasal ayat 12 ya. Di situ adik-adik akan baca sebelum peperangan melawan Goliat, ternyata ada karakter Daud yang Kak Denny bikin jempol ya. Nah, jadi sebelum berperang, Daud itu sebenarnya sudah kerja sama Raja Saul. Dia itu bagian ngasih pimpin main kecapi ya, untuk menghibur supaya Raja Saul ini menenangkan diri. Nah, jadi dia udah kerja sama Raja Saul, tapi setiap saat dia selalu pulang. Nah, ketika dia pulang ya, dia selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Apa tuh kerjaannya dia? Yang tadi Kak Helen bilang, dia seorang penggembala. Artinya apa? Dia kalau pulang, dia kasih makan domba-dombanya ya. Satu, Daud itu sebelum menjadi seorang juara, seorang pemenang, dia itu adalah seorang anak yang menurut sama orang tuanya. Itu buktinya. Nurutnya apa? Ketika Daud pulang, dia mengembalakan domba-domba ya. Jadi itu pekerjaan yang membantu orang tuanya. Makanya dia nurut. Belum lagi ketika Daud itu disuruh ayahnya Isai untuk bawa makanan ke kakaknya, terus ke kepala pasukannya. Dan Daud itu nggak menggerutu. Coba kalau dia menggerutu, nggak nurut. Aduh, males ah. Wah, aku nih pulang, maunya tidur, maunya santai. Aku udah nggak mau ini. Sekarang ayah masa ngirim lagi, suruh aku bawa makanan lagi, buat kakak-kakakku, buat kepala.
aduh males, tapi enggak. Daud seorang yang sangat taat, beneran. Dan dia benar-benar membawa makanan ke kakaknya, ke kepala ininya. Dia seorang yang menurut sama orang tuanya. Itu sifatnya Daud yang pertama. Yang kedua, Daud adalah seorang yang tanggung jawab. Nah, nanti adik-adik bisa baca juga. Ketika Daud itu selalu bangun pagi-pagi, mengerjakan, mengembalakan. Nah, ketika dia pergi untuk mengantar makanan ke kakaknya, kembali ke kerjaannya, bukan berarti dombanya diletakin aja, ya. Terserah lah mau hilang mau apa, enggak. Dia kasih ke petugas lain mempertanggungjawabkan kerjaannya ke orang lain, ya. Jadi dia tidak kerjanya nggak sembarangan. Nah, makanya dia seorang yang bertanggung jawab. Nah, adik-adik udah bertanggung jawab belum? Tanggung jawab gimana sih, Kak? Maksudnya gimana? Nah, contohnya. Ketika papa mama nih, misalnya suruh sekolah lewat Zoom, gitu. Ketika papanya pergi, nah, kalian belajar atau main nih, atau nonton YouTube, atau malah TikTokan atau apa. Nah, ayo ngaku. Kalau adik-adik ya, ketika sekolah Zoom ternyata serius, gurunya suruh apa, didengerin, kerjain tugas, itu namanya tanggung jawab. Adik-adik adalah seorang yang tanggung jawab, ya. Tapi ketika adik-adik disuruh Zoom, malah ngelihatnya sih ke depan, tapi layarnya handphonenya ada dua, yang satunya malah main game biar kelihatan tetap ngelengarin, atau kepalanya di zoomnya cuma dilihatnya di kepalanya sini aja, padahal matanya main game. Nah, itu namanya anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Kenapa nggak bertanggung jawab? Iya dong, orang tua udah bayar uang sekolah, anaknya malah nggak mau belajar, bahkan malah main game itu. Waduh, itu bukan anak yang tanggung jawab. Wah, tadi yang pertama, Daud itu seorang nurut orang tua, dia tanggung jawab. Nah, yang ketiga nih keren banget nih. Ketika Daud ke medan pertempuran, ya, bangsa Israel udah ketakutan ditantang Goliat. Si Daud ini nanya, kenapa itu? Malah bangsa Israel bilang, ini nih, siapa yang bisa mengalahkan bangsa Israel? Dia akan dapat kekayaan raja. Yang kedua, dia akan diberikan menikah dengan putri raja. Yang ketiga, dia dibebaskan pajak. Semuanya dibebaskan. Itu kita bicara yang namanya kenyamanan. Nah, kenyamanan, kesukaan, keindahan, kemewahan. Tapi ketika Daud ditawarin itu, dia malah nggak nanya, nggak mikir, aduh, aku kalau melakukan ini, aku nanti nikah sama anaknya raja, berarti aku akan jadi raja nih. Waduh, aku akan menjadi kaya raya. Aku akan menjadi seorang raja. Itu tidak diambil oleh Daud. Daud malah memilih dia fokusnya ke Goliat. Dia melihat siapa nih orang Filistin yang tidak bersunat, yang berani ngecek-ngecek, ya kan? Yang berani menghina Tuhanku, ya kan? Itu bicara pilihan hati. Nah, kadang itu kita itu adik-adik suka senengnya ketika kita sukses selalu bilangnya ini aku, ini kehebatanku, ini aku dapat sesuatu yang karena diriku. Padahal Daud itu mengalahkan Goliat bukan karena hebatnya dia, tapi karena dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa memberi kekuatan dia untuk mengalahkan Goliat, dan dia tahu, ya kan? Makanya dia selalu membawa hatinya untuk Tuhan. Dia tidak membawa hatinya untuk ketenaran dunia, tidak membawa untuk kekayaan dunia. Nah, makanya ini dibilang dia tidak sombong, tapi dia rendah hati. Jadi sifat Daud ketiga itu tidak sombong dan selalu mengandalkan Tuhan.
3 kunci ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, ya. 1, dia adalah menghormati orang tua, ya. Yang kedua, dia adalah orang yang bertanggung jawab, dan yang ketiga, dia tidak sombong, dia tidak dan selalu mengandalkan Tuhan. Aduh Kak, itu kan zaman dulu Kak. Sekarang kan nggak ada Goliat. Apa yang kita mau lawan apa Kak? Jangan salah loh. Ternyata Kak Denny, ya. Ternyata Kak Denny itu juga masih sering melawan Goliat. Loh, kok bisa sih Kak? Goliatnya itu monster. Wah, kok bisa sih Kak? Ternyata di dalam diri Kak Denny tuh punya monster. Monsternya apa? Monsternya marah-marah. Kalau Kak Denny lagi emosian, Kak Denny tiba-tiba menjadi seorang yang suka marah-marah. Nah, itu yang harus Kak Denny lawan. Seringkali, aduh nyesel kok udah marah-marah ya. Kok ini ya, padahal harusnya nggak perlu marah-marah. Harusnya kalau perasaan Kak Denny lagi emosi, ditenangin. Mungkin Kak Denny harusnya berdoa. Terus akhirnya apa? Nggak marah-marah, nggak melukain hati orang lain. Itu yang monster yang ada. Terus ternyata setiap orang tuh punya monsternya masing-masing, punya Goliatnya masing-masing. Itu yang harus dilawan, ya. Ada Goliatnya apa? Goliatnya adalah kemalasan. Aduh, Kak, aku tuh kalau mau bikin PR, mau belajar tuh males banget. Nah, itu Goliatnya adik-adik tuh, ya kan? Ada, Kak, aku tuh hobinya makan, nggak mau olahraga. Tiba-tiba badannya gemuk. Nah, itu yang harus dilawan. Ternyata Goliat itu sekarang nggak wujudnya orang yang besar-besar gitu, enggak. Tapi ada yang harus sifat jelek kita yang harus kita lawan untuk menang melawan Goliat. Ya, tadi itu harus apa? Nurut orang tua. Yang kedua, apa tadi? Ayo. Yang kedua apa? Harus bertanggung jawab. Yang ketiga apa? Selalu mengandalkan Tuhan. Kak, aku orangnya pemarah Kak. Aku nggak bisa mengampuni dia Kak. Dia itu kalau ini aduh jengkel banget. Ya, artinya apa? Goliat masih ada dalam diri kita. Gimana caranya? Berdoa. Makanya Kak Denny pakai kaos 70 kali 7, ya. Forgiveness. Nah, artinya memaafkan. Itu memang PR banget. Ini sampai dewasa pun, bukan adik-adik semua, sampai orang tua pun, untuk melawan Goliat yang ini, memaafkan orang nih, itu memang nggak gampang, ya. Tapi melalui firman Tuhan kali ini kita harus belajar bagaimana tiba-tiba, Kak, aku jengkel banget sama papa saya, aku jengkel banget sama mama saya. Nah, ngilanginnya gimana? Ingat poin 1, hormatilah orang tuamu, nurut orang tuamu. Nggak ada orang tua yang pingin anaknya susah. Kenapa jengkelnya? Habis gimana Kak? Aku lagi pingin istirahat, main game, diomelin. Gak belajar, gak apa. Nah, artinya apa? Orang tua masih marahin kita, ya, artinya masih sayang banget. Dia nggak mau masa depan anaknya nggak bener, ya. Makanya orang tua tuh mengingatkan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bertanggung jawab, ya. Ketika adik-adik cek, ya, dalam diri adik-adik, apa nih monsternya adik-adik nih? Oh Kak, aku sukanya iseng. Oh Kak, aku soalnya jahil. Oh Kak, aneh. Ya, itu yang harus kita lawan. Kita memang nggak melawan Goliat yang gede-gede, tapi kita harus melawan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ayo belajar adik-adik. Selalu 3, Kak Denny akan terus ngulang supaya adik-adik bisa mencerna, ya. 1, nurut sama orang tua. Yang kedua, menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, ya. Yang ketiga, tidak sombong dan selalu mengandalkan Tuhan. Oke, sekian ceritanya dari Kak Denny. Saatnya kita berdoa. Kita semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini tentang serunya Daud melawan Goliat.
Tapi kami tahu Bapa, kami ingin menjadi seperti Daud, anak yang menurut sama orang tua, anak yang bertanggung jawab, dan anak yang tidak sombong dan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga kemenangan-kemenangan yang akan kami raih karena kami adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Kami ingin meniru sikap dari Daud yang selalu mengandalkan Kau ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, tidak menyenangkan hati orang tua. Tapi mulai hari ini kami ingin belajar Tuhan, menjadi anak-anak yang nurut dengan orang tua. Bapa, berkati buat orang tua kami, berkati buat guru-guru kami semua, berkati buat guru-guru sekolah minggu. Supaya kami semua diberkati hanya di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan Kak Denny dan Kak Helen sampai di sini aja. Terus belajar untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak. Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.